Halo adik-adik Bina Iman Anak Lingkungan Kelapa Muda Santo Yohanes. Kita bertemu lagi dalam kegiatan kesayangan kita semua, yaitu Bina Iman Anak Online Kelapa Muda Santo Yohanes. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas sukacita Paskah yang boleh kami terima. Kebangkitan Yesus membawa kami memperoleh keselamatan. Bantulah kami hari ini untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini dalam kegiatan Bina Iman Anak Online. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Adik-adik yang terkasih, Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya. Sebelumnya para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Namun setelah Yesus menyuruh mereka menebarkan jala dan memperoleh ikan yang banyak, lalu mengajak mereka makan dengan membagikan roti dan ikan, mereka tersadar bahwa itu adalah Yesus. Dalam peristiwa makan bersama dengan para murid, ada peristiwa penting di mana Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah Petrus mengasihinya? Kenapa Yesus bertanya demikian? Karena Yesus ingin memastikan jawaban Petrus. Mengasihi Yesus tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi harus disertai dengan perbuatan yang penuh tanggung jawab. Petrus mendapatkan tugas perutusan dari Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita pun sebagai pengikut Kristus juga diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Mampukah kita mengasihi Yesus dengan menjalankan tugas perutusan darinya? Tentunya hal itu tidaklah mudah dan akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Namun adik-adik yang terkasih, yakinlah bersama Yesus kita bisa melakukan, karena Yesus selalu menyertai dan menolong kita. Mari setelah mendengarkan renungan kita mencoba membuat sikap hidup baru dalam diri kita. Sikap hidup baru, yang pertama, selalu bersyukur dan berdoa dengan rajin. Kedua, rajin mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tua. Dan ketiga, berbuat baik kepada teman dan sesama. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan lagu dari PTLCC. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Tidak terasa Bina Iman Anak Online kita sudah memasuki penghujung acara. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah selesai mengikuti Bina Iman Anak Online dan mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan melalui kakak-kakak Bina Iman Anak. Bantulah kami ya Yesus, agar kami senantiasa dapat mengasihi-Mu dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Bunda Maria yang baik hati, sertailah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.